Apakah kalian pernah melihat sebuah perusahaan yang kelihatannya memiliki banyak aset seperti gedung, mesin-mesin, bahkan properti yang bernilai sangat tinggi? Tetapi tiba-tiba perusahaan tersebut kebingungan saat harus membayar sesuatu yang bersifat mendesak. Nah, di situ resiko mulai muncul. Sebelum lebih jauh ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Septian, adalah seorang mahasiswa dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu resiko yang penting dalam dunia keuangan dan bisnis, yakni resiko likuiditas. Salah satu resiko yang seringkali tidak disadari, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi perusahaan dalam keberlangsungan usahanya. Secara definisi apa itu resiko likuiditas? Resiko likuiditas adalah ketika suatu perusahaan tidak memiliki uang cukup atau kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek saat dibutuhkan, meskipun sebenarnya perusahaan tersebut memiliki aset. Jadi secara sederhana, perusahaan mempunyai aset banyak tapi tidak punya uang tunai. Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diartikan kewajiban bank dan lembaga keuangan untuk mengukur tingkat kesehatan usahanya, kemampuan likuiditas, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban dari nasabah dan pihak lainnya. Contoh resiko likuiditas. Perusahaan memiliki gedung, perusahaan memiliki mesin, tetapi kasnya itu kecil. Permasalahannya adalah ketika suatu perusahaan akan membayar gaji karyawan, utang lainnya, lalu dia dihadapi dengan kesulitan karena tidak bisa mampu untuk membayar kewajiban tersebut. Perusahaan memang memiliki gedung, memiliki mesin, tetapi hal tersebut tidak bisa langsung dicairkan menjadi uang tunai secara langsung. Apa sih penyebab dari resiko likuiditas? Adalah perencanaan keuangan yang kurang baik, di mana kondisi perusahaan gagal dalam menyusun perencanaan anggaran dengan tepat, mempertimbangkan kewajiban jangka pendek, kebutuhan yang mendesak secara akurat, sehingga perusahaan mengalami resiko likuiditas. Bagaimana cara mengatasi resiko likuiditas sendiri? Yang pertama yaitu bisa pantau kondisi keuangan secara rutin, melihat dari arus kas masuk, keluar, dan mempertimbangkan segala kebutuhan yang bersifat mendesak. Perencanaan anggarannya harus tepat dan akurat, sehingga perusahaan dapat memitigasi resiko likuiditas tidak terjadi. Adapun metode yang bisa dipakai yaitu analisa arus kas. Uang masuk dikurangi uang keluar. Contohnya, jika perusahaan dalam sebulan memiliki pemasukan 100 juta, pengeluarannya 85 juta, arus kas bersihnya 15 juta. Ini artinya perusahaan sedang berada di kondisi likuiditas yang sangat baik karena uang masuknya itu lebih besar dibanding pengeluarannya. Metode kedua menggunakan rasio likuiditas. Sebuah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan memiliki aset lancar sebesar 200 juta. Utang lancarnya 100 juta. Dua ini diartikan di mana perusahaan sedang berada di kondisi likuiditas yang baik, di mana aset lancarnya lebih besar nilainya dibanding utang lancarnya. Baik, itu sekian
dari penjelasan dari saya mengenai pengertian resiko likuiditas. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam sektor perusahaan atau bisnis kita sendiri. Saya Septian, izin mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.